لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه يختلفون. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izinnya lah semua kita para purnawirawan Polri, Bapak Ibu dan saya bisa hadir dalam rangka silaturahmi kita. Mudah-mudahan Allah mengizinkan semua kita tetap sehat walafiat di ruangan ini. Amin. Baik, yang saya hormati Ketua PP Polri Bapak Kombes Polisi Pernawiran Basir Harun, makasih Bapak. Ketua Panitia Bapak Kombes Pol Pernawiran Pak Gawat Supono, dan Bapak Ibu semua yang hadir, para senior dan mungkin junior saya yang hadir pada pagi hari ini.
Saya sangat terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hampir setahun lebih pada waktu pemilihan sebelum 9 Desember 2020. Kita pernah ketemu di Badan Bron pada waktu saya pencalonan, dan setelah itu mungkin karena kesibukan dan COVID menyerang, kita tidak bisa bersilaturahmi. Tapi hari ini Allah mengizinkan kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang dikeluh kesahkan oleh Ketua BP Polri bisa saya akomodir sebagai Wali Kota ataupun Kepala BP Batam. Pak Basri, pantun terterima ya? Ya Pak ya, saya pantun dulu Pak. Maaf Bapak Ibu Masyarakat. Masak pacri di siang hari, hendak disaji buat kenduri. Hajat terpatri di dalam hati, datang kemari bersiraturahmi. Anak darah berbaju biru, merdu suara nyanyikan lagu. Karena corona membuat jemu, sekarang berjumpa melepas rindu. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya didampingi Pak Asisten 3, Pak Heriman, Kepala Dinas Perhubungan, Pak Salim, Kasatpol PP, Pak Reja. Ini menantunya Pak Basri Harun, Bapak Ibu sekalian. Aktivitas boleh apa saja Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu kita seperti waktu kita aktif, tapi hari ini kita sesuaikan dengan umur kita. Bapak Ibu jangan melihat saya kalau aktivitas saya karena jabatan saya memaksakan saya harus berbuat demikian. Tapi kepada Bapak Ibu saya kira tidak perlu kita paksa, tapi kita ada kegiatan, terutama daya pikir kita. Kalau Bapak Ibu tidak gunakan, maka kita akan lemah di rumah. Setahun saja pensiun Bapak Ibu, bicara pun sudah akan berbeda. Sempat digoyang-goyang juga karena saya cuti 2 bulan 10 hari, 70 hari. Pada waktu itu ada satu kelompok yang ingin agar ekspusio diselesaikan dan tidak dilanjutkan. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya tetap melanjutkan menjadi Kepala BP Batam. Tentu sebagai Kepala BP Batam Bapak Ibu sekalian, sebetulnya pas sama Pak Gawat tadi Bapak Ibu udah saya teruskan ke bawah dan saya tidak tahu bahwa ini belum selesai. Tadi saya tanya Pak Basri, apa masalahnya? Rupanya titik-titik lokasi yang diminta itu kebetulan sudah terisi semua. Saya kasih satu cadangan Bapak Ibu sekalian. Bahwa di Nongsa kita lagi proses pelebaran, itu antara saya dengan Pak Kapolda Bapak Ibu sekalian. Karena arah ke Polda itu sudah tidak layak lagi, maka jalan itu sudah kita buka. Pas saya berangkat ke Dubai kemarin, saya biarkan mungkin sekitar 6-7 triliun. Kalau Nongsa sudah 6-7 triliun, bandara nantinya bisa sampai 20 triliun, kira-kira daerah itu jadi daerah khusus tidak, Pak Basri? Artinya kantor PP Polri, kalau di sana saya kira lebih sempurna. Jadi tidak perlu lagi kita cari di kota, kan hari ini orang berebutan untuk membangun di sana. Dan saya yakin dalam waktu dekat Bapak Ibu sekalian, daerah Nongsa akan menjadi satu daerah tujuan wisata yang termasyhur di kota Batam ini. Karena itu akan saya bangun semuanya sampai ke Pantai Nongsa Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya tawari ke situ Bapak Ibu sekalian? Karena daerah situ masih banyak Pak Gawat, Pak Basri, tanahnya masih banyak. Kalau itu sepakat, saya kira besok hari Senin, bukan besok hari Minggu, besok hari Senin, Bapak bisa ketemu, akan saya panggil seluruh yang mengatur lahan ini, saya kira langsung clear titik lokasinya itu. Kalau sudah clear, tinggal ada masalah lagi. Pasti Pak Bais tanya, gimana bangunnya gitu. Kan Pak Wadi juga pernah wirawan katanya. Besok kantornya kan di sana juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, tinggal Bapak Ibu ajukan saja Pak Basri, kalau boleh Pak Gawat, besok ada Senin kita dudukkan. Saya akan berikan solusi, saya tidak berikan di sini karena banyak kamera sini. Nanti terekam, terser, ribut lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa ribut? Pasti namanya politik Bapak Ibu sekalian, ada yang suka, ada yang tidak.
Lebih banyak suka, lebih banyak juga tidak. Maka tidak akan saya sampai sini, pasti nanti akan di-share sepotong aja. Lambat karena OPD-nya tidak menjabarkan apa yang dimaukan oleh seorang pimpinan Bapak Ibu sekalian. Maka di era saya mungkin Bapak Ibu beda sama yang lain, masuk saja saya laksanakan ini. Maka mau umur berapapun dia, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menjadi masalah untuk menempatkan mereka. Karena proses penempatan mereka beda dengan institusi pemerintah vertikal. Kalau vertikal prosesnya harus ke pusat. Kalau kami otonomi daerah, saya beri wewenang penuh untuk menentukan dari sekda sampai ke bawah. Sama Pak Gubernur dari sekda sampai ke bawah. Coba prosesnya mungkin harus melalui pengajuan ke pusat, tapi semuanya kita tentukan Bapak Ibu sekalian. Kalau instansi vertikal mungkin tidak, mungkin selevel mayor mungkin Pak ya, atau AKP baru di Kapolda Pak ya. AKP pun sudah di pusat, Kapolri enggak Pak. Sekda aja Bapak Ibu, kalau pangkatnya Bapak Ibu maaf itu sudah Brigjen Pak, karena pangkatnya sudah 4D. Kalau polisi hanya 4C, Kombes. Kalau sekda saya sudah 4D. Kalau mereka ini semua Bapak Ibu sekalian sudah 4C semua. Tapi karena otonomi daerah, maka wali kota ataupun gubernur diberi wewenang penuh untuk mengendalikan daerahnya. Siapa wali kota gubernur yang mampu memanfaatkan kesempatan ini, maka daerahnya akan maju. Tapi kalau hanya normatif saja, maka daerah tidak akan maju. Tinggal Bapak Ibu, para teman-teman saya semua, Bapak Ibu tinggal melihatkan saja. Ada Batam, ada Bintan, ada Karimun, ada Tanjung Pinang, tinggal bedakan saja. Kalau dia mampu memanfaatkan situasi yang ada, maka kota itu akan mampu untuk membangun. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? Karena saya lagi membangun kota Batam yang kita cintai ini. Apa yang saya bangun ini Bapak Ibu pasti untuk kita semua. Tidak segelintir kecil Purnawen Polri, tapi semuanya Bapak Ibu sekalian. Maka hanya satu kata, semua kita harus bersatu padu. Tak usah lihat siapa saya, tapi lihatlah saya bahwa saya wali kota yang ingin merubah kota Batam menjadi satu kota modern Bapak Ibu sekalian.